Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkesempatan hadir pada hari ini. Kami dari kelompok 1, saya Putri Panggali, dan dari rumah saya Disa Fauzia. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang anggaran penjualan. Yang pertama ada pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan anggaran yang sangat penting dalam penentuan proyeksi penjualan dan penghasilan yang realistis dan pendukung utama dalam menyusun rencana anggaran komprehensif perusahaan. Anggaran penjualan yang bersifat tidak realistis seperti overconfidence atau terlalu percaya diri, maka sebagian besar bagian dari rencana laba keseluruhan juga akan ikut tidak realistis. Anggaran penjualan merupakan anggaran yang menerapkan secara preferensi dan teliti tentang penjualan perusahaan di masa mendatang yang di dalamnya mencakup tentang jenis barang, jumlah harga, waktu, serta tempat penjualan barang. Anggaran penjualan perlu dikembangkan dengan teliti agar anggaran-anggaran operasi dan anggaran finansial saling isi mengisi dan saling memantau dalam menyusun rencana anggaran komprehensif. Agar anggaran penjualan lebih teliti dan meyakinkan, maka diperlukan tim pembuat ramalan penjualan yang terdiri dari beberapa ahli dari bidang distribusi dan didukung oleh ahli-ahli bidang keuangan, produksi, dan dari bidang lainnya. Ramalan penjualan akan menilai target penjualan yang akan dicapai sebagai dasar penjualan. Selanjutnya, tujuan anggaran penjualan. Tujuan anggaran penjualan di sini ada 4. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian di masa depan. Kedua, memasukkan pertimbangan atau keputusan manajemen dalam proses perencanaan. Ketiga, memberikan informasi dalam profit planning control. Keempat, untuk mempermudah pengendalian penjualan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepadanya saya silakan. Selanjutnya ada manfaat anggaran penjualan. Manfaat pertama dari menyusun anggaran penjualan adalah dapat memberikan jawaban atas pertanyaan penting seperti jumlah produksi. Lalu yang kedua ada estimasi biaya overhead dan penyusunan anggaran. Anggaran penjualan juga berguna dalam membantu memperkirakan overhead cost, yaitu biaya yang terkait dengan administrasi dan penjualan. Yang ketiga, estimasi arus kas. Sales budget juga bermanfaat untuk membantu manajemen memastikan total pendapatan yang diharapkan dari aktivitas penjualan. Lalu yang terakhir, ukuran kontrol sangat penting untuk mengukur kinerja tim penjualan dan angka penjualan. Selanjutnya ada fungsi anggaran penjualan. Yang pertama, anggaran penjualan adalah dasar perencanaan atas kegiatan perusahaan pada umumnya. Lalu yang kedua, anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Yang ketiga, anggaran penjualan sebagai alat pengorganisasian, yaitu anggaran penjualan berarti penetapan target-target penjualan atas anatomi organisasi pemasaran. Lalu yang terakhir, anggaran penjualan sebagai alat pengawasan bagi manajemen, yaitu keberhasilan suatu anggaran komprehensif dalam suatu perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kepada yang faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang pertama, faktor internal, yaitu informasi data, informasi dan pengalaman yang terdapat dalam perusahaan, antara lain pertama penjualan tahun-tahun yang lalu seperti kualitas, kuantitas, harga, waktu, dan tempat penjualan. Yang kedua, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan kebijakan penjualan. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan tapi berpengaruh terhadap kehidupan perusahaan, antara lain pertama, keadaan persaingan. Kedua, posisi dalam persaingan di pasar. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk.
Prosedur penyusunan anggaran. Yang pertama, tahap penentuan perencanaan anggaran. Anggaran yang akan dibuat pada tahun yang akan datang hendaknya disiapkan beberapa bulan sebelum tahun anggaran berikutnya dimulai. Yang kedua, tahap persiapan anggaran. Manajer pemasaran sebelum menyusun anggaran penjualan terlebih dahulu menyusun prokes penjualan. Yang ketiga, tahap penentuan anggaran. Pada tahap penentuan anggaran diadakan rapat dari semua manajer beserta direksi untuk menyesuaikan rencana anggaran setiap komponen anggaran. Yang keempat, tahap pelaksanaan anggaran. Tahap ini adalah tahap di mana anggaran dilaksanakan. Untuk kepentingan pengawasan, tiap manajer membuat laporan realisasi anggaran. Setelah dianalisis, kemudian laporan realisasi anggaran disampaikan pada direksi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nisa. Selanjutnya adalah langkah dalam menyusun anggaran penjualan. Yang pertama yaitu mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang kedua yaitu menetapkan harga jual untuk produk tertentu dan daerah tertentu. Yang ketiga yaitu membuat perkiraan atau ramalan penjualan tiap jenis produk yang akan dijual dan harga produk yang akan dijual pada daerah tertentu. Yang keempat yaitu memperhitungkan anggaran penjualan, dan yang terakhir menyusun anggaran penjualan. Lalu ada hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran penjualan, yaitu yang pertama rincian jumlah dan jenis produk perusahaan. Anggaran penjualan hendaknya menyebutkan dengan jelas jenis produk yang akan dijual serta jumlah unit dari masing-masing produk tersebut. Walaupun nantinya seluruh penjualan akan dipersilahkan, namun untuk keperluan pengawasan perlu masing-masing jenis produk yang dijual tersebut diketahui jumlahnya. Nah, yang kedua yaitu rincian daerah pemasaran. Daerah ini merupakan hal yang umum apabila suatu perusahaan mempunyai daerah pemasaran yang cukup luas. Bagi perusahaan-perusahaan seperti ini, di dalam penyusunan anggaran penjualannya perlu untuk memperlihatkan kemana saja produk perusahaan tersebut akan dijual. Nah, yang ketiga yaitu diskriminasi harga. Di dalam penentuan harga jual produk terdapat beberapa perusahaan yang menetapkan harga yang sama bagi penjualan produknya untuk seluruh daerah pemasaran yang ada. Yang keempat yaitu potongan harga. Di dalam pelaksanaan penjualan produk perusahaan sangat sering dijumpai adanya potongan harga. Bagi pembeli ada distributor yang membeli dalam jumlah tertentu atau pembayarannya dengan jangka waktu tertentu seringkali mendapatkan perlakuan harga yang berbeda. Dan yang terakhir itu pada umumnya anggaran penjualan ini disusun untuk satu periode atau satu tahun. Namun untuk keperluan perencanaan, koordinasi dan pengawasan dalam perusahaan tersebut selayaknya anggaran penjualan yang disusun ini juga dilengkapi dengan rincian penjualan bulanan. Bahkan beberapa perusahaan yang mendasarkan penyusunan anggaran penjualan daripada pengecer, agen dan distributor tidak jarang disusun perencanaan penjualan perusahaan per bulan dahulu, baru kemudian dijadikan perencanaan tahunan dengan jalan menjumlahkan seluruh penjualan bulanan yang ada. Ya, itu dari kami. Dan kalian yang ada pertanyaan bisa. Reza, aja ya ini. Terima kasih. Boleh tanya. Langsung aja. Langsung dulu Pertanyaan satu game ini. Kalau disuruh nanya, kamu nanya. Inspirasi dari kami kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. 3. Izin bertanya, saya Muhammad Rizal dari kelompok 6. Apa akibatnya apabila sebuah perusahaan tidak melakukan anggaran penjualan atau penganggaran penjualan? Kami akan menjawab pertanyaan dari Muhammad Rizal. Apa akibatnya jika perusahaan tidak melakukan penganggaran perusahaan? Jika sebuah perusahaan tidak melakukan penganggaran penjualan, dapat memiliki beberapa konsekuensi yang merugikan. Di antaranya, yang pertama, ketidakpastian keuangan. Yang kedua, kurangnya rencana pemasaran. Ketiga, kesulitan dalam pengelolaan persediaan. Yang keempat, kesulitan dalam pengembangan rencana bisnis. Yang kelima, ketidakmampuan untuk mengukur kinerja. Jadi dalam rangka
menghindari akibat yang merugikan tersebut. Penting bagi perusahaan untuk melakukan penganggaran penjualan yang komprehensif dan memantau pelaksanaannya secara teratur. Penganggaran penjualan membantu perusahaan dalam merencanakan, mengelola, dan mengukur kinerja penjualan mereka dengan lebih baik. Terima kasih. Itu Arya. Kesimpulannya, anggaran penjualan atau sales budget ialah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas barang yang akan dijual, jumlah kuantitas barang yang akan dijual, harga barang yang akan dijual, waktu penjualan, tempat atau daerah penjualannya. Di dalam anggaran penjualan terdapat sedikitnya dua metode penafsiran. Yang pertama metode trend moment dan yang kedua metode trendless square. Terima kasih, itu presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.